Selamat pagi saudara saya yang kasih Tuhan. Hari ini dalam Salam Pagi, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, 'Siapakah ini?' Jawab Yusuf kepada ayahnya, 'Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini.' Maka kata Yakub, 'Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka.' Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekapkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, 'Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu.' Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya, 'Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi.' Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, 'Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya.' Tetapi ayahnya menolak, katanya, 'Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa.' Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, 'Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian.
Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berkat yang tertukar. Barangkali itu yang hendak dikatakan Yusuf kepada Yakub ketika Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Yakub meletakkan tangan kanannya ke atas kepala Efraim si bungsu, sedangkan tangan kiri ke atas kepala Manasye si sulung. Bagi Yusuf, Yakub salah meletakkan tangan. Dalam tradisi mereka, tangan kanan simbol urapan berkat yang lebih besar. Seharusnya diletakkan di atas kepala si sulung, bukan si bungsu. Tetapi apa yang dilakukan Yakub tidaklah lazim. Untuk itulah Yusuf menegur dan berusaha membenarkan tangan Yakub. Yakub pun menjawab bahwa ia tidak salah menumpangkan tangan, bukan sebuah kebetulan maupun kesalahan. Tetapi Yakub menegaskan bahwa kedua anak Yusuf akan menjadi bangsa yang besar. Hanya si bungsu akan lebih berkuasa daripada si sulung kakaknya. Saudara saya yang kasih Tuhan, kadang dengan sudut pandang, pendapat maupun standar yang kita buat, kita berasumsi bahwa seharusnya Tuhan memberkati mereka yang memenuhi kriteria atau standar yang kita kira itu. Tetapi justru melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak pernah salah memberkati. Berkat adalah hak dan otoritas Tuhan. Ada yang diberkati dengan kecukupan, ada pula yang diberkati dengan kelimpahan. Semuanya datang dari Tuhan dan merupakan hak maupun otoritas Tuhan. Maka mari dari firman Tuhan hari ini kita belajar bersyukur atas semua berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, tanpa harus membandingkan diri dengan berkat yang orang lain terima, agar kita menjadi umat yang selalu mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kita pada pemeliharaan Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kita. Setiap umat Tuhan pastilah diberkati. Setiap umat Tuhan selalu menerima berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam memberkati umatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami untuk mensyukuri segala berkat yang telah kami terima sebagai bukti kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami. Tolonglah kami, jagailah kami, dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.